NBA Offseason 2022 sudah berjalan 1 bulan. Sejauh ini, sudah ada banyak berita seru yang muncul ke permukaan. Seperti misalnya Kevin Durant yang meminta untuk di-trade, Rudy Gobert yang di-trade ke Timberwolves, Donovan Mitchell yang di-trade ke Cavaliers, dan masih banyak lagi. Offseason tahun ini bisa dibilang cukup seru, karena terdapat banyak drama dan bintang-bintang yang pindah ke tim lain. Sampai detik ini, sudah ada banyak pemain-pemain bintang maupun pemain kelas menengah yang sudah memiliki tim. Meski begitu, masih ada saja beberapa nama besar yang belum juga mendapatkan tim. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas 7 pemain bebas agen terbaik yang sampai saat ini masih belum juga mendapatkan tim. Ingin tahu siapa sajakah pemain-pemain tersebut? Kalau begitu, mari kita mulai. 7 pemain bebas agen terbaik yang masih belum mendapatkan tim di 2022. Nomor 7, Dwight Howard. Di urutan 7, kita punya pemain yang pernah mendapatkan 3 gelar Defensive Player of the Year, Dwight Howard. Dwight Howard memang sudah makin menurun performanya. Meski begitu, ia tetaplah seorang pemain yang solid. Ia merupakan seorang bench player yang solid di 3 tahun belakangan ini. Dengan menit bermain yang tidak terlalu besar, Howard selalu berhasil mencatatkan produksi yang solid dalam poin dan rebound. Musim lalu, Howard bermain untuk Los Angeles Lakers. Howard mencatatkan rataan sekitar 6 poin dan 6 rebound selama 16 menit di musim lalu. Itu memang bukanlah rataan yang apik, tapi paling tidak cukup solid untuk ukuran pemain cadangan NBA. Pada pertengahan 2022, kontrak Howard dengan Lakers pun habis, dan sampai saat ini, ia masih belum juga mendapatkan tim. Howard merupakan salah satu big man veteran terbaik yang masih tersisa. Dengan kekuatan dan pengalamannya, ia mampu menyumbangkan poin dan rebound yang solid untuk tim yang ia tempati. Nomor 6, DeMarcus Cousins. 4 tahun yang lalu, Cousins merupakan center terbaik di NBA. Sayangnya, pada Januari 2018, ia mengalami cedera parah, dan semenjak itu, karirnya pun terus menurun. Semenjak cedera, Cousins sudah tidak lagi tampil sebaik dulu. Gerakannya melambat, sehingga ia pun jadi tidak bisa segarang dulu. Cousins pun kemudian hidup luntang-lantung di NBA. Semenjak tahun 2018 sampai sekarang, ia sudah pindah tim sebanyak 5 kali. Di musim lalu saja, Cousins bermain untuk 2 tim yang berbeda, yaitu Milwaukee Bucks dan Denver Nuggets. Cousins tampil solid di musim lalu. Ia berhasil mencatatkan 9 poin, 6 rebound, dan 1 assist selama 15 menit bermain. Cousins merupakan seorang mesin offense instan yang bagus. Sama seperti Jordan Clarkson, Cousins juga mampu menyumbangkan poin dengan cepat dan instan dari bangku cadangan. Cousins juga beberapa kali mampu menyumbangkan sumbangan yang besar untuk tim yang ia bela. Di musim lalu saja, ada pertandingan melawan Houston Rockets, Cousins yang bermain hanya selama 23 menit, berhasil mencetak 31 poin, 9 rebound, 4 assist, dan 3 steals. Cousins juga berhasil mencatatkan persentase field goal yang bagus saat itu. Ia berhasil memasukkan 10 dari 14 tembakannya, atau artinya, ia punya persentase field goal sebesar 71%. Cousins merupakan salah satu big man terbaik yang masih ada di free agency. Ia mampu menjadi mesin offense instan untuk tim yang akan ia bela. Nomor 5, Carmelo Anthony. Sama seperti DeMarcus Cousins, Melo juga merupakan jenis pemain yang mampu memberikan offense instan. Meski sudah tua dan sudah menurun, tapi Melo tetap berhasil membuktikan bahwa ia merupakan seorang skorer yang mematikan dari bangku cadangan. Musim lalu, Melo yang merupakan seorang pemain cadangan berhasil menjadi leading scorer tertinggi kelima di Lakers. Di musim lalu, Melo berhasil mencatatkan rataan 13,3 points dan 4,2 rebounds dengan persentase field goal sebesar 44%. Ia merupakan seorang pemain yang sangat solid dari bangku cadangan. Di offseason 2022, kontrak Melo yang sudah habis tidak diperpanjang lagi oleh Lakers, dan kini Melo sudah mencari tim baru untuknya di musim 2022-2023. Gosipnya, ada beberapa tim yang mungkin saja dapat menjadi pelabuhan Melo di musim depan. Tim-tim seperti Golden State Warriors, New York Knicks, hingga Brooklyn Nets merupakan beberapa tim yang diduga dapat menjadi tempat berlabuhnya Melo. Nomor 4, LaMarcus Aldridge. Pada 15 April 2021, Aldridge sempat membuat heboh karena beritanya pensiun secara tiba-tiba. Aldridge saat itu mengumumkan bahwa dirinya punya penyakit jantung, sehingga ia pun mau tidak mau harus pensiun. Seluruh fans sedih mendengar kabar dari Aldridge. Aldridge merupakan seorang big man yang hebat. Ia juga punya pesona yang baik, sehingga ia pun dicintai oleh para fans. 5 bulan setelah mengumumkan kepensiunannya, pada September 2021, Aldridge pun kembali bermain basket. Dokter saat itu sudah menyatakan bahwa Aldridge sudah aman untuk kembali bermain.
Dan kemudian, ia pun bergabung kembali dengan Nets. Aldridge tampil apik di musim comeback-nya ini. Sebagai seorang backup power forward, Aldridge berhasil mencatatkan rataan sekitar 13 poin dan 5 rebound. Saat ini, Aldridge berstatus sebagai pemain bebas agen. Meski sudah tua, tapi Aldridge dipercaya sebagai salah satu power forward bebas agen terbaik yang masih tersisa sampai saat ini. Nomor 3, Montrezl Harrell. Montrezl Harrell merupakan salah satu pemain paling monster di NBA. Ia sangatlah atletik. Ia juga punya rambut yang menyeramkan, yang mana membuat penampilannya jadi terlihat sangat sangar. Musim lalu, Harrell bermain untuk dua tim yang berbeda, yaitu Washington Wizards dan Charlotte Hornets. Harrell bermain amat apik di dua tim tersebut. Ia berhasil mencatatkan rataan poin yang tinggi dengan persentase field goal yang amat baik. Pada akhir musim 2021-2022, kontrak Harrell dengan Hornets pun habis dan ia pun berstatus sebagai pemain bebas agen. Menariknya, sampai detik ini, pemain hebat ini masih belum juga mendapatkan tim di NBA. Salah satu alasan mengapa Harrell belum juga mendapatkan tim adalah karena attitude-nya yang buruk. Harrell merupakan seorang bad boy. Ia suka ribut, baik itu dengan lawan maupun rekan setim. Attitude-nya yang buruk ini merupakan salah satu penyebab utama mengapa ia belum juga mendapatkan tim sampai sekarang. Nomor 2, Dennis Schroeder. Musim lalu, pemain asal Jerman ini bermain untuk dua tim, yaitu Boston Celtics dan Houston Rockets. Schroeder tampil amat apik di dua tim tersebut, terutama saat ia berseragam Boston Celtics, di mana ia berhasil mencatatkan 14 poin dan 4 assist. Schroeder merupakan point guard free agent terbaik yang masih tersisa saat ini. Skill mencetak angka dan playmaking-nya yang amat baik merupakan incaran dari setiap tim NBA. Nomor 1, Miles Bridges. Di urutan pertama, kita punya scorer terbaik di Charlotte Hornets musim lalu, Miles Bridges. Ya, dengan 20,2 poin per game, Bridges merupakan pemain dengan rataan poin tertinggi di Hornets. Rataannya bahkan lebih tinggi daripada rataan milik pemain All-Star-nya Hornets, LaMelo Ball. Bridges merupakan pemain yang amat hebat. Ia punya atletisme yang luar biasa. Di setiap pertandingannya, ia selalu melakukan dang-dang keras yang memukau. Bridges merupakan seorang pemain yang hebat. Namun sayang, pada pertengahan 2022, ia terkena kasus kekerasan rumah tangga. Karena kasus tersebut, nama Bridges pun jadi menurun, dan tim-tim di NBA pun jadi tidak lagi tertarik untuk mengontraknya. Baiklah, itulah tadi 7 pemain bebas agen terbaik yang masih tersisa di offseason 2022. List ini jelas sifatnya subjektif, karena setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi kalau dari INA Basketball, inilah 7 pemain bebas agen terbaik yang masih tersisa. Sebenarnya, masih ada beberapa nama pemain hebat lain yang tidak disebutkan di video ini, seperti misalnya Frank Jackson, Michael Carter Williams, Isaiah Thomas, Blake Griffin, dan masih banyak lagi. Tapi, kalau menurut INA Basketball, pemain-pemain tersebut tidak lebih baik dibandingkan 7 pemain yang ada di daftar ini. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.